Shalom, salam sejahtera saudaraku, selamat pagi. Salam jumpa dengan kami warisan anak cucu. Tubuhmu, ibadahmu. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Dengan pernyataan ini Paulus ingin mengingatkan semua orang percaya bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan Allah dalam Yesus Kristus. Mereka yang tadinya sebagai orang-orang berdosa, tetapi oleh kemurahan Allah telah dibenarkan, diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Mereka yang seharusnya mati karena dosa, tapi karena belas kasihan Allah menjadi hidup, bahkan dibaharui oleh Allah dalam Yesus Kristus. Tidaklah heran kalau yang dipermasalahkan Paulus di sini, bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dan dibaharui oleh Allah. Untuk itu Paulus ingatkan mereka, beribadahlah secara benar, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Bagi Paulus, ibadah yang sejati adalah seluruh tubuh ini. Seluruh keberadaan hidup ini adalah ibadah bagi kemuliaan Allah. Oleh sebab itu harus dijaga kekudusannya. Jangan sampai dicemari oleh dosa dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hanya dengan demikian, tubuh ini, hidup ini dapat menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Tegasnya, tubuh ini adalah ibadah. Itu berarti harus ada pembaharuan hidup bagi orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana Paulus katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan jelas pembaharuan ini tidak lepas dari karya Roh Kudus dalam hidup kita, yang memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan juga memampukan kita orang percaya tampil beda, tidak lagi serupa dengan dunia ini. Jelas bagi kita bersama, ibadah yang sejati bukan hanya ibadah yang dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu, tapi ibadah yang sejati adalah keseluruhan hidup ini, hidup seutuhnya yang dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Kalau demikian, hindarilah hidup ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Allah, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidaklah heran kalau Yesus dengan tegas katakan apa? Jika matamu menyesatkan kamu, cungkilah dan buanglah. Jika tanganmu menyesatkan kamu, penggalah dan buanglah. Kalau Paulus katakan apa? Jauhilah nafsu anak muda. Dan karena itu hati-hati, banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak mampu memuliakan Allah dengan kehidupan ini. Yesus memberkati, kita berdoa, pimpinlah hidup kami dengan Roh Kudus agar dapat menjadi ibadah yang sejati.